Halo, saya Galuh. Kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai cara menggunakan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran daring. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran daring tidak hanya melalui aplikasi Zoom saja. Ada beberapa aplikasi seperti Gmeet, Microsoft Teams, ataupun Webex Cisco. Nah, aplikasi-aplikasi ini merupakan aplikasi komunikasi online dengan menggunakan video yang sangat berperan penting sebagai media pendukung pembelajaran daring. Dibanding dari aplikasi lainnya, penggunaan aplikasi Zoom ini lebih populer karena kemudahan penggunaannya dan juga dapat menampung partisipan dalam skala besar. Zoom ini juga memiliki fitur-fitur unggulan seperti whiteboard, breakout room, dan sebagainya yang tidak dimiliki oleh aplikasi lainnya. Sebelum kita mempelajari penggunaan aplikasi Zoom, kita akan lakukan instalasi aplikasi Zoom terlebih dahulu. Zoom ini dapat diunduh pada perangkat laptop melalui website Zoom dan juga pada perangkat mobile melalui aplikasi Play Store bagi pengguna Android atau iOS bagi pengguna iPhone secara gratis dan langsung dapat digunakan. Untuk melakukan instalasi aplikasi Zoom pada perangkat laptop, kita harus mendownload terlebih dahulu installer Zoom dari website Zoom itu sendiri. Nah, kita tinggal mengetikkan keyword Zoom pada kolom pencarian Google. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah tersedia link untuk website Zoom itu sendiri. Nah, link website Zoom itu juga ada link untuk melakukan download aplikasi Zoom. Nah, kita tinggal klik download saja. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman download aplikasi Zoom. Nah, kita akan mendownload Zoom Client for Meeting. Zoom ini menyediakan dua versi download sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi laptop kita. Jika teman-teman memiliki spesifikasi laptop dengan sistem operasi 64-bit, kita bisa langsung download dengan menekan tombol button ini. Atau jika teman-teman memiliki spesifikasi laptop sistem operasi dengan 32-bit, teman-teman bisa langsung mengklik link yang ada di bawah tombol download itu. Nah, karena versi spesifikasi laptop saya yaitu 64-bit, maka saya akan mendownload dengan versi 64-bit. Kita klik download, kemudian kita pilih save. Nah, kita tunggu hingga Zoom installernya sudah terdownload. Setelah Zoom installer sudah terdownload, kita bisa buka installer Zoom ini. Akan muncul tab seperti ini, lalu kita klik run. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Setelah instalasinya selesai, maka Zoom akan otomatis terbuka dengan sendirinya. Nah, jika aplikasi Zoom ini sudah terbuka dengan otomatis, maka proses instalasinya telah selesai. Jika proses instalasinya telah selesai, maka aplikasi Zoom ini sudah siap digunakan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini. Nah, jika kita ingin langsung melakukan atau kita ingin langsung join ke dalam meeting Zoom dan kita sudah memiliki link Zoom, meeting ID maupun passcode ID, nah kita langsung bisa klik tombol join a meeting. Kita klik, kemudian kita akan mengisi meeting ID yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan link Zoom yang sudah saya persiapkan beserta meeting ID dan juga passcode. Nah, sekarang kita copy saja meeting ID ke dalam kolom meeting ID ini. Nah, kemudian di sini kita bisa mengatur nama kita sebagai partisipan ketika kita akan masuk ke dalam Zoom meeting. Kemudian biarkan ini checklist karena ketika kita ingin melakukan Zoom meeting lagi, nama kita sudah diingat oleh sistem. Kemudian yang lainnya biarkan unchecklist. Kemudian kita klik join. Nah, di sini kita diharuskan untuk memasukkan passcode meeting. Kita copy saja dari sini. Kita copy, kemudian kita klik join meeting.
Nah, jika muncul tulisan seperti ini, berarti seorang host ini belum melakukan admit atau belum mengizinkan kita untuk masuk ke dalam Zoom meeting. Nah, kita tunggu hingga host ini melakukan admit untuk diizinkan masuk ke dalam Zoom meeting. Nah, akan muncul tab Join Audio ketika kita sudah masuk ke room Zoom meeting. Kita klik Join with Computer Audio agar audio kita terkoneksi kepada Zoom meeting. Nah, berikut merupakan tampilan dari Zoom meeting atau room Zoom meeting ini. Nah, Zoom ini juga menyediakan beberapa fitur yang bisa kita gunakan sebagai seorang partisipan biasa. Nah, di sini ada tombol atau icon view yang bisa kita atur tampilannya. Jika galeri tampilannya, maka akan muncul keseluruhan partisipan dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Nah, karena partisipannya ini 2, maka kotaknya ini ada 2. Nah, ketika partisipannya ada banyak, maka kotak-kotaknya itu akan semakin kecil. Nah, kemudian jika kita ubah ke speaker, maka yang muncul adalah partisipan yang sedang melakukan pembicaraan. Seperti itu. Kemudian di sini di kiri atas ini ada meeting information, yakni berupa informasi-informasi dari room Zoom meeting kita. Kemudian di sini ada tombol mikrofon. Nah, gunanya ini untuk menonaktifkan atau mengaktifkan audio kita. Nah, jika kita klik, maka kita tidak bisa melakukan pembicaraan dengan partisipan lain. Jika kita klik lagi unmute, maka kita bisa melakukan pembicaraan dengan partisipan lain, seperti itu. Kemudian di sini ada tombol panah atas, ini digunakan untuk melakukan penyetingan audio seperti mikrofon, speaker, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tombol video. Nah, di sini ada tulisan start video. Jika kita klik, maka akan muncul video kita atau kamera laptop kita, seperti itu. Dan kita stop, maka video kita akan berhenti atau tidak muncul dalam layar. Nah, kemudian di sini ada panah atas lagi, digunakan untuk menyeting kamera laptop kita. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan virtual background. Kita klik virtual background, kemudian kita bisa memilih background yang tidak kita inginkan. Secara default, Zoom ini menyediakan virtual background secara blur. Nah, kita juga bisa menambahkan virtual background lain, baik image maupun video. Nah, kita tinggal klik add image or video, kemudian kita pilih hendak menambahkan image atau menambahkan video. Nah, kita add image, kemudian kita tinggal pilih gambar mana yang hendak kita lakukan untuk ditambahkan ke dalam virtual background. Nah, misalkan kita pilih, kemudian kita klik open. Nah, virtual background ini akan bertambah gambarnya, seperti itu. Nah, di sini juga bisa menggunakan video filter. Nah, video filter ini akan berfungsi ketika kita sudah melakukan upgrade Zoom ini, melakukan upgrade Zoom meeting ini. Kita juga bisa melakukan studio efek seperti ini. Nah, kemudian di sini juga terdiri dari fitur partisipan. Nah, di sini digunakan untuk memunculkan partisipan-partisipan yang ada dalam Zoom meeting. Nah, di sini ada 2 partisipan. Nah, kita juga bisa melakukan rename nama kita dengan mengklik more di bagian baris partisipan kita sendiri, kemudian klik rename, kemudian kita ganti nama kita. Kita seperti ini, klik OK. Nah, nama kita akan terganti seperti itu. Kita juga bisa melakukan unmute audio kita seperti ini, atau kita mute, sama fungsinya dengan icon mikrofon ini. Kita juga bisa melakukan invite secara email, Gmail, dan Yahoo Mail. Nah, kita juga bisa melakukan copy invite link jika kita ingin membagikan room Zoom meeting ini, atau copy invitation seperti itu. Kemudian di sini ada fitur chat. Nah, fitur chat ini
digunakan untuk melakukan komunikasi cara lewat pesan message ya, pesan chat seperti biasa. Nah, kita bisa mengobrol seperti memberikan chat hai atau halo seperti itu. Nah, kita juga bisa mengirim chat secara pribadi di salah satu partisipan. Nah, kita bisa pilih partisipannya, kemudian kita klik, kemudian kita bisa mengirim pesan-pesan khusus untuk partisipan tersebut. Halo galuh, seperti ini. Nah, di sini juga disediakan fitur icon jika pengguna ingin menambahkan icon-icon atau emoji-emoji seperti ini. Nah, di fitur chat ini juga menyediakan fitur untuk membagikan file. Nah, kita bisa klik filenya ini, icon file, kemudian kita pilih file yang mana kita hendak lakukan share. Kita pilih your computer, kemudian kita ingin meng-share, misalkan di sini ada ingin meng-share gambar seperti itu ya. Nah, kita tinggal langsung kirim dan partisipan-partisipan lain bisa melakukan download gambar tersebut. Kemudian ini untuk melakukan save chat, jika ingin melakukan save chat di folder kita seperti itu. Kemudian di sini ada fitur share screen. Fitur share screen ini hanya bisa dilakukan oleh seorang host, atau nanti jika hostnya melakukan penyetingan, partisipannya bisa melakukan sharing juga bisa dilakukan oleh partisipannya. Kemudian di sini ada fitur record. Nah, fitur record ini bisa kita lakukan jika kita memiliki izin dari host. Nanti host akan memberikan izin untuk melakukan perekaman meeting ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada reaction. Nah, reaction ini digunakan untuk mengekspresikan reaksi-reaksi kita pada Zoom meeting ini. Misalkan kita ingin tertawa seperti ini dengan mengeluarkan emoji tertawa atau terkaget itu. Kemudian jika kita ingin melakukan bertanya atau kita ingin melakukan obrolan tapi dengan meminta perizinan seperti melakukan gestur tangan ke atas, kita bisa melakukan reaction raise hand seperti ini. Nah, nanti nama kita akan langsung muncul di paling atas. Di bagian fitur partisipan ini, nama kita akan langsung di atas seperti ini, karena kita mengaktifkan fitur raise hand. Jika sudah, kita bisa melakukan lower hand, atau kita bisa turun tangan, seperti itu. Nah, untuk menyeting sistem lainnya, kita bisa menyeting di bagian panah atas ini, kita klik, kemudian kita pilih video setting. Nah, di sini ada beberapa penyetingan-penyetingan yang bisa kita lakukan. Ini penyetingan secara umum, ini penyetingan video kita, kemudian ini audio, ini share screen, ini background and filter, ini recording, statistik, keyboard shortcut, dan ini juga ada pengaturan accessibility. Jika kita sudah melakukan Zoom meeting dan kita ingin mengakhiri atau kita ingin keluar dari room Zoom meeting, kita bisa klik tombol merah ini, leave, kemudian kita pencet leave meeting. Nah, itu merupakan cara jika kita ingin masuk ke ruang Zoom sebagai seorang partisipan biasa, seperti itu. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat room Zoom meeting baru dengan memanfaatkan fitur new meeting. Sebelum kita melakukan new meeting, kita juga bisa mengatur apakah kita ingin mengaktifkan video ketika kita hendak masuk ke ruang Zoom meeting kita. Nah, kita bisa uncheck list ketika kita tidak ingin mengaktifkan video kita terlebih dahulu. Nah, kita juga bisa menggunakan personal meeting ID kita dengan men-checklist ini. Kemudian kita langsung melakukan Zoom meeting baru. Nah, kita bisa tekan tombol oranye ini, kemudian kita tunggu hingga proses pembuatan room Zoom kita selesai.
setelah room Zoom baru telah selesai dibuat, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Fitur-fitur ini sebenarnya sama halnya dengan partisipan biasa, namun terdapat beberapa fitur yang memang dikhususkan untuk digunakan sebagai seorang host atau seorang pemilik ruang Zoom ini. Nah, di sini terdapat fitur security, di mana kita bisa mengatur keamanan meeting kita. Kita juga bisa mengizinkan partisipan-partisipan untuk melakukan chat di dalam fitur chat. Jika kita tidak mengizinkan partisipan untuk menggunakan fitur chat, kita bisa langsung menonaktifkan dengan men-unchecklist fitur chat ini. Nah, kemudian jika ada seorang partisipan yang hendak masuk ke dalam ruang Zoom kita, terdapat notifikasi yang timbul di atas ruang Zoom kita. Nah, kita bisa melihat siapa saja yang hendak masuk ke dalam ruang Zoom kita. Nah, kita bisa melakukan admit jika kita ingin mengizinkan orang tersebut masuk ke dalam ruang Zoom kita, atau kita bisa remove partisipan atau orang-orang yang hendak masuk ke ruang Zoom kita. Nah, kita bisa langsung admit atau kita izinkan untuk partisipan tersebut join ke dalam ruang Zoom kita. Nah, setelah itu partisipan sudah masuk ke dalam ruang Zoom kita. Kemudian kita juga bisa mengatur partisipan-partisipan untuk melakukan atau mengaktifkan video-video mereka seperti ini. Nah, atau kita juga bisa membuat partisipan tersebut menjadi seorang host seperti kita. Kemudian kita juga bisa meremove partisipan-partisipan yang sudah terdapat dalam ruang Zoom ini. Nah, untuk fitur-fiturnya sebenarnya sama seperti partisipan, bisa mengedit profile picture, dan juga kita bisa melakukan rename nama-nama kita. Kemudian di sini ada fitur share screen. Nah, fitur share screen ini kita bisa melakukan share screen layar desktop kita. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang awal ini kita bisa melakukan share screen secara keseluruhan layar desktop kita. Kemudian yang di bawah-bawah ini kita bisa melakukan share screen beberapa bagian di layar desktop kita. Sekarang kita coba untuk melakukan share screen. Nah, kita klik share screen-nya, pilih yang mana, kemudian kita langsung klik share. Nah, berikut tampilan dari penggunaan share screen kita. Nah, di atas ini terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini ada fitur annotate. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan fitur untuk menggambar ataupun menginputkan suatu teks. Misalkan di sini kita ingin mengarahkan, kita ingin memberitahu bahwa ini tombol join seperti ini. Nah, kita juga bisa menggeser-geser seperti ini. Kemudian kita juga bisa menghapus dari yang sudah kita buat tadi, gambar-gambar tadi, atau kita bisa langsung klik clear. Kemudian kita bisa stop share, dan kemudian terdapat fitur whiteboard. Nah, whiteboard ini terdapat dalam fitur share screen yang bisa kita gunakan sebagai papan tulis seperti biasa. Jika kita ingin menuliskan sesuatu untuk menjelaskan kepada partisipan-partisipan. Nah, fitur ini sangat berguna untuk guru-guru atau pengajar-pengajar yang ingin menjelaskan sesuatu pada murid-murid yang sedang diajarkan. Misalkan kita ingin menjelaskan sesuatu terkait perhitungan 1 tambah 1 sama dengan berapa, seperti itu. Kita juga memanfaatkan fitur teks, bisa memiliki lebih rapi daripada kita menggambar sendiri seperti ini. Nah, kita bisa gunakan secara langsung. Kemudian kita bisa clear gambar-gambar yang sudah kita buat tadi. Nah, kita stop share. Nah, kemudian ada pula fitur-fitur lainnya yang diberikan oleh Zoom di dalam share screen ini. Dapat fitur version of screen, jadi kita melakukan share screen hanya di beberapa lokasi saja. Kemudian di sini ada pengaturan komputer audio, video, dan juga second kamera. Kemudian di sini ada files kalau kita ingin melakukan share berupa dokumen. Kemudian jika kita ingin melakukan share video dan kita ingin mengaktifkan
audionya kita bisa checklist share audio seperti ini, maka nanti audionya akan muncul di dalam layar share screen kita. Kemudian itu ada pula fitur record yang digunakan untuk merekam aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam ruang meeting kita. Kita bisa klik record, kemudian recording akan langsung dimulai. Nah, kita bisa lakukan pause recording dan kita bisa melakukan resume kembali recordingnya. Kemudian kita juga bisa mengakhiri rekaman ini ketika dirasa sudah cukup. Nah, di sini ada informasi bahwa rekaman akan di-convert ke dalam MP4 ketika meetingnya sudah selesai. Kemudian di sini ada fitur reaction, apps, dan lain sebagainya yang sudah kita jelaskan, dan fitur ini sama dengan pemilik partisipan-partisipan lainnya. Ketika kita sudah selesai dan ingin mengakhiri pertemuan meeting kali ini, kita bisa mengklik tombol end yang ada di kanan bawah ini. Nah, kemudian di sini disediakan dua pilihan, end meeting for all dan leave meeting. End meeting for all ini digunakan ketika kita ingin mengakhiri keseluruhan partisipan. Jadi partisipan akan langsung keluar dari Zoom meeting ini. Jika leave meeting berarti hanya diri kita saja yang keluar dalam Zoom meeting ini. Partisipan lain masih masuk ke dalam Zoom meeting ini. Nah, kita akan langsung end meeting for all agar semua partisipan keluar dari ruang Zoom meeting ini. Nah, hasil recording tadi akan di-convert dan kemudian akan disimpan ke dalam folder Zoom kita yang tersimpan di dalam desktop kita. Nah, itulah pembelajaran mengenai penggunaan Zoom Meeting, dimulai dari kita menjadi partisipan biasa dan juga kita ingin membuat room Zoom baru sebagai seorang host. Untuk penggunaan Zoom ini dapat digunakan secara gratis, namun terdapat fitur-fitur yang memang tidak dibuka karena kita menggunakan akun yang secara gratis. Jika kita ingin menggunakan beberapa fitur yang lebih komplit atau lebih lengkap, kita bisa membuat akun secara berbayar seperti itu. Nah, kira-kira untuk pembuatan akun Zoom ini sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.